Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan materi yang akan saya sampaikan dan beberapa contoh soal yang mungkin akan saya upload pada YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai trigonometri pada materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sudah siap semuanya? Perbandingan trigonometri sudut berelasi. Pengertian, apa sih sudut berelasi itu? Sudut berelasi merupakan sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan penjumlahan atau pengurangan. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalkan ada sebuah sudut, katakanlah sudut A, maka sudut A ini mempunyai hubungan atau dia berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya, contohnya 90 ditambah A, 180 derajat ditambah A, 270 derajat ditambah A, 360 derajat ditambah A, 360 derajat dikurangi A, dan sebagainya. Sebelumnya, apakah kalian sudah hafal mengenai tabel trigonometri berikut? Saya harap sudah hafal ya. Kita perkecil lagi. Berarti kalian usahakan untuk menghafal sin, cos, tangen antara 0 sampai 90 derajat. Untuk sekan, kosekan, dan kotangen tentunya itu adalah kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Jadi kalau kalian sudah hafal 3 ini, maka yang lainnya bisa mengikuti. Masih ingat perbandingan kuadran berikut? Kuadran pertama di antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan ada kuadran 4 di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kuadran yang pertama semua perbandingannya bernilai positif. Sedangkan kuadran yang kedua hanya sin saja. Hanya sin saja yang bernilai positif dan kebalikan dari sin yaitu apa? Kosekan. Kemudian di kuadran ketiga hanya tangan saja yang bernilai positif dan kebalikan dari tangan yaitu kotangan. Kemudian di kuadran 4 hanya cos saja yang bernilai positif dan kebalikan dari cos atau sekan yang bernilai positif. Sudah hafal semuanya? Oke, kalau belum saya beritahu triknya ya. Semua, kan berarti semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Itu berarti kalian harus hafal hanya itu yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Jelas? Harus dihafal baik-baik ya. Sudut berelasi di kuadran 1. Sudut berelasi di kuadran 1 itu adalah sudut alfa dan 90 derajat dikurangi alfa. Jadi diberikan sebuah gambar seperti ini, di sini ada alfa, maka sudut 90 derajat dikurangi alfa itu berada di sebelah sini. Sin 90 derajat dikurangi alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurangi alfa nilainya sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat dikurangi alfa nilainya sama dengan kotangen alfa. Contohnya, tentukan nilai dari cos 60 derajat. Padahal kita sudah tahu bahwa cos 60 derajat itu bernilai berapa? Ya, bernilai setengah. Dari tabel ya, yang harus kalian hafal. Contohnya, di sini berarti cos 60 derajat sama dengan cos, kita pakai 90 derajat, sama dengan cos 90 derajat dikurangi berapa? 60 itu sama dengan 90 dikurangi berapa sih? Oh, ternyata dikurangi 30 derajat. Karena di sini cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa, maka cos 90 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Dan nilai dari sin 30 derajat adalah setengah, sama. Paham?
Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Sin 62 derajat. Sin 62 derajat itu adalah sin 90 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 62 derajat. Oh, ternyata 28 derajat. Jadi sin 62 derajat ini merupakan sin 90 derajat dikurangi 28 derajat. Sehingga sin 62 derajat itu sama dengan, ingat, sin berubah jadi cos. Cos berapa? 28 derajat. Jadi sin 62 derajat sama dengan cos 28 derajat. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat contoh yang ketiga, cos 18 derajat. Berarti karena kita pakai 90 derajat dikurangi cos 18 derajat itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi 72 derajat. Karena 90 dikurangi 72 itu hasilnya adalah ya 18. Maka cos 18 derajat itu hasilnya akan sama dengan sin 72 derajat. Cos berubah jadi sin ya, 72 derajat. Sehingga cos 18 derajat sama dengan sin 72 derajat. Paham? Sudut berelasi di kuadran 2. Sudut berelasi di kuadran 2. Kalian masih ingat ini? Nah, sudut berelasi di kuadran 2 itu berarti di antara 90 derajat dan 180 derajat. Ya. Berarti relasi alfa, relasinya adalah alfa di kuadran 1 dan 90 derajat ditambah suatu sudut. Nah, suatu sudut ini berarti di antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Oke. Kemudian relasi yang kedua yaitu alfa dan 180 dikurangi alfa. Alfanya di kuadran 1. Oke, dengan rumus seperti ini. Sin 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Tangan 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kotangan alfa. Kotangan 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif tangan alfa. Ini kenapa negatif? Ini kenapa positif? Ya, kita kembali lagi ke kuadran 2, bahwa kuadran kedua itu yang positif hanyalah sin. Jadi di sini hanya nilai sin yang positif. Jadi kita misalkan mencari sin yang lebih dari 90 derajat, misalkan 120 ya. Nah, sin 120 kan positif. Karena sin 120 positif berarti di sini rumusnya juga positif. Sedangkan cos tangan ke tangan yang lainnya adalah negatif. Jadi jangan lupa di depannya dikasih min. Relasi alfa dan 180 derajat dikurangi alfa. Nah, ini kalau 180, kalau kita menggunakan 180 berarti sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Tangan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Kotangan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif kotangan alfa. Ingat bahwa di kuadran 2, sinus yang positif, yang lainnya negatif. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, mencari nilai dari cos 105 derajat. Ini kalian boleh pakai 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Pilih salah satu. Nah, di sini saya mencoba memakai 105 derajat, berarti saya mencoba memakai 90 derajat ditambah ya. Cos 105 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah berapa? 105 itu 90 ditambah berapa sih? Oh, ternyata ditambah sama 15 derajat. Sehingga nilai dari cos 105 derajat itu sama dengan negatif sin 15. Cos kan berubah jadi sin, sudutnya 15. Tetapi ingat bahwa
cos 105, karena dia berada di kuadran 2, maka nilainya adalah negatif. Jadi, cos 105 sama dengan negatif sin 15 derajat. Paham? Bu, kalau saya pakai 180 derajat dikurangi alfa, boleh, nanti nilainya akan sama. Contoh yang kedua, di sini saya mencari sin 150 derajat. 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi berapa? Dikurangi 30 derajat. Karena 180 dikurangi 30 hasilnya adalah 150. Sehingga sin 150 sama dengan sin 30 derajat. Jika kita menggunakan 180, maka di sini perbandingannya tetap ya, tetap sin. Sehingga sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat yang nilainya adalah setengah. Sudut berelasi di kuadran 3. Sudut berelasi di kuadran 3 itu berarti relasi antara alfa dan 180 derajat ditambah alfa. Kemudian sudutnya juga di antara alfa dan 270 derajat dikurangi alfa. Jika kita gambarkan seperti ini ya, 180 ditambah alfa atau 270 dikurangi alfa. Berarti dia terletak di kuadran ketiga. Rumusnya seperti ini. Jika kita menggunakan 180 berarti perbandingannya tetap. Sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. Tapi ingat karena dia berada di kuadran 3, maka nilai dari sinnya, kita lihat sin yang di sini berarti nilainya adalah negatif. Cos 180 derajat ditambah alfa itu nilainya sama dengan cos alfa, tapi karena dia berada di kuadran 3, maka nilainya adalah negatif. Tangan 180 derajat ditambah alfa, nilainya adalah sama dengan tangan alfa. Positif, karena berada di kuadran 3, yang positif hanya tangan. Kemudian untuk jika kita menggunakan 270 derajat dikurangi alfa, maka sin 270 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Sin berubah jadi cos. Jika kita menggunakan 270, maka perbandingannya sin berubah jadi cos. Negatif. Jangan lupa negatif karena dia berada di kuadran 3. Cos 270 derajat dikurangi alfa, nilainya sama dengan negatif sin alfa. Tangan 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangan alfa, dan sebagainya. Contoh soal yang pertama, di sini saya menggunakan 180 derajat, maka cos 225 derajat itu sama dengan cos 180 derajat ditambah berapa? Supaya hasilnya 225 derajat. Maka cos 180 derajat ditambah 45 derajat, sehingga cos 225 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Tetapi ingat, karena di kuadran 3, maka nilai dari cos adalah negatif. Jadi, cos 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Setengah akar 2 nilai dari cos 45 derajat. Negatif setengah akar 2. Contoh yang kedua, sin 210 derajat sama dengan, di sini saya menggunakan 270 derajat ya, sama dengan sin 270 dikurangi 210 berapa? 60 derajat. Jadi sin 210 derajat sama dengan, karena di sini sin pakai 270 derajat, maka berubah jadi cos 60 derajat yang bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena sin 210 derajat berada di kuadran 3, maka nilainya adalah negatif. Sehingga sin 210 derajat sama dengan negatif setengah. Sudut berelasi di kuadran 4, kita menggunakan 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurangi alfa ya. 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurangi. Relasinya seperti ini masih sama. Untuk 270 derajat sin cos langsung alfa. Kemudian cos berubah jadi sin. Tangan, kotangan negatif. Jangan lupa karena dia berada di kuadran 4, maka mencari cos nilainya positif, selain cos nilainya negatif.
Untuk 360 derajat berarti sama ya. Seperti ini. Sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa dan sebagainya. Ingat, jika kita mencari sin di kuadrat 4, nilainya adalah negatif. Cos nilainya positif, tangen, kotangen nilainya negatif. Contohnya, cos 315 derajat, di sini saya ingin menggunakan 270 derajat, berarti cos 315 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah berapa? Supaya hasilnya 315. Atau dengan kata lain, 315 dikurangi 270 berapa? Ya, 45 derajat. Karena kita menggunakan cos 270 derajat, ingat perbandingannya berubah. Cos berubah jadi sin. Jadi cos 315 derajat sama dengan sin berapa? 45 derajat. Mencari cos 315 di kuadrat 4 berarti bernilai positif ya. Jadi cos 315 derajat adalah setengah akar 2. Contoh yang kedua, 330 derajat sinus 330 derajat. Sinus 330 derajat sama dengan sinus 360 derajat dikurangi berapa? 360 dikurangi 330 hasilnya adalah 30 derajat. Jadi selisihnya 30 derajat. Sehingga nilai dari sin 330 derajat sama dengan sin 30 derajat. Tetapi karena sin 330, sudut 330 berada di kuadrat 4, maka bernilai negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah. Oh maaf, di sini harusnya 330 ya. Oke, kesimpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, yang pertama adalah jika kita menggunakan 90 derajat dan atau 270 derajat, maka sudutnya berubah. Maksudnya bagaimana? Jika kita mencari sin, berarti berubah menjadi cos. Mencari cos berubah menjadi sin. Tangan berubah menjadi kotangan dan sebagainya. Jika kita menggunakan sudut 180 derajat atau 360 derajat sebagai bantuan, jika kita menggunakan bantuan 180 derajat atau 360 derajat, maka sudutnya tetap atau perbandingannya tetap dan tidak berubah. Oke. Yang belum jelas nanti silakan videonya boleh diulang-ulang ya. Untuk contoh soal kita lanjut pada video berikutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.